Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Senang sekali saya Anggita Rifa Mutia bisa kembali lagi menyapa pemirsa, tentunya dalam kesempatan pagi hari ini menyuguhkan informasi-informasi yang bermanfaat. Informasi kali ini kita akan membahas juga mengenai isu-isu yang terjadi juga, dan tak hanya isu-isu tapi juga memberikan solusi. Seperti yang kita ketahui pemirsa, ternyata kenaikan BBM ini menjadi perbincangan yang hangat dibincangkan di masyarakat ya. Bagaimana ini menjadi polemik dan juga jadi PR tersendiri untuk memberikan solusi yang tepat untuk bisa dipakai masyarakat luas. Nah, di informasi kali ini ada teknologi mengenai eco driving, solusi tepat untuk hemat bersama Daihatsu. Di sana kita bisa mencari dan menemukan bahwa ternyata adanya efisiensi yang bisa dilakukan dari kenaikan BBM tersebut. Informasi selengkapnya akan dibahas bersama rekan saya. Silakan menyimak cuplikan video berikut. Xenia, the next level. Selamat pagi untuk sahabat Daihatsu. Terima kasih sudah bergabung. Senang sekali saya Andar Krisna bersama dua orang yang hebat dari Daihatsu untuk ngobrol-ngobrol terkait apa itu eco driving. Katanya eco driving ini adalah solusi untuk bisa berkendara dengan hemat. Seperti apa? Langsung saja ketemu dengan dua orang yang luar biasa ini. Selamat pagi juga. Pagi Terry. Aduh, luar biasa kan? Dengan Mbak Rahmi. Ya, betul. Aduh, apa kabar Mbak? Sehat, alhamdulillah Mbak Riri. Di Daihatsu. Teh Riri aja ya biar agak lebih bestie gitu. Di Daihatsu sebagai apa? Saya sebagai sales supervisor. Wah, luar biasa sekali. Saya langsung bertemu dengan supervisornya. Yang ganteng sebelah sana ada Mas Faisal. Ya, kalau saya Faisal sebagai kepala regu teh. Aduh, kepala regu. Kepala regu. Luar biasa sekali. Kita ngomongin eco driving hari ini. Eco driving, karena emang banyak sekali juga pasti sahabat Daihatsu di sini juga udah agak sedikit mendengar eco driving, dan juga banyak juga orang-orang juga udah mulai ngobrol eco driving. Tapi pemahamannya lebih detailnya akan kita bahas langsung saja. Seperti apa eco driving itu? Oke, Teh Riri. Sebelum kita membahas eco driving sendiri ya, saya mau ceritain sebuah fakta nih. Ada fakta ada di balik fakta. itu sebelumnya. Ya, betul. Okay. Jadi fakta di lapangan itu sendiri saat ini Teh Riri ya, di Indonesia itu ada sekitar 84,6 juta kendaraan bermotor yang per tahunnya berlalu lalang di jalan raya. 84,6 juta. Nah, iya. Wow, banyak ya. Banyak banget kan. Kebayangkan Teh, sebanyak itu kendaraan saat bersamaan itu mengeluarkan gas karbon dioksida ini Teh. Kebayang dong, betul. Artinya dari sebanyak kendaraan yang berlalu lalang itu menghasilkan gas karbon dioksida yang tentu terjadi pencemaran lingkungan Teh, terutama udara ya. Betul banget. Nah, maka dari itu dibutuhkan solusi nih Teh. Nah, itu gimana supaya kendaraan-kendaraan tetap bisa berjalan di jalan raya, tetapi pencemaran udaranya bisa ditekan gitu Teh. Bisa dikurangin ya untuk benar. pencemaran udaranya. Seperti itu. Maka dari itu adalah eco driving ini. Adalah eco driving. Karena emang 84,6 itu bukan angka yang kecil ya, dan itu pasti efeknya juga bukan efek yang biasa saja. Jadi seperti apa eco driving? Eco driving itu sendiri lebih ke cara mengemudi. Eco driving, Eco driving itu lebih ke cara mengemudi, di mana dengan cara mengemudi yang baik ini sesuai dengan standar eco driving itu sendiri, itu dapat menghemat bahan bakar.
Menghemat bahan Menghemat bakar. bahan bakar. Ini angin-angin segar Nah, nih ya, yang apalagi sekarang baru lagi- naik ya, loh. betul Ya itu ya. ampun, ibu-ibu dan semua pasti sahabat Daisu agak suka mikir, saya mau beli mobil, tapi barusan BBM naik, bingung. Tenang, ada eco driving. Nah, Ya. seperti apa tuh? Nah, dengan cara mengemudi yang sesuai dengan eco driving ini, Mhm. tentunya kita akan menghemat bahan bakar, Oke. mengoptimalkan efisiensi bahan bakar gitu ya Teh ya. Oke. Tuh. Jadi eco driving ini adalah teknik. Seperti apa? Tekniknya mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Faisal. Aduh, Untuk kalau urusan teknik-teknik teknik emang eco-driving-nya ya. laki-laki lebih jago, betul. Gitu. Seperti apa teknik eco driving? Sebelumnya ya saya akan menjelaskan teknik eco driving ya Teh ya. Pertama-tama kan eco driving itu dari kata economic driving, berarti kan Oke. cara mengemudi dengan ekonomis gitu kan ya. Nah, Itu kan ya. seneng kalau dengar kata ekonomis. Ekonomis. Nah, ya. Untuk yang pertama mungkin jadi menghindari memanaskan mesin lebih dari 3 menit. Jadi cukup 1 sampai 3 menit aja. Cukup 1 sampai 1 3 sampai 3 menit menit kan. aja. Kalau dahulu kan memanaskan mesin itu lebih dari 5 menit kan ada ya. Ada. Nah, sekarang Yang mah sebelum ngantor makan dulu Nah, Teh bener. sambil dipanasin. Sambil dipanasin. Itu saya banget. emang nggak perlu lama-lama, cukup 1 sampai 3 menit aja. 1 sampai 3 menit Ya. aja. Karena kalau misalkan lama-lama itu Mhm. bisa lebih lebih menghabiskan bahan bakar sampai 1600 cc. Kalau Wow. lebih dari 3 menit. Lebih dari 3 menit ternyata ngabisin bakarnya lumayan Mhm. juga ya. Itu yang pertama ya Oke. Teh ya. Dan yang kedua lakukan perpindahan gigi. Jadi perpindahan giginya di RPM 2000 sampai 3000 RPM. Jadi jangan sebelum 2000 udah dipindah gigi gitu. Oke. Yang itu yang kedua, yang ketiganya menjaga kecepatan lebih konstan lagi. Oh iya, Hmm. jangan ngebut terus tiba-tiba berhenti, Nah, terus tiba-tiba gitu. oke. Ya jangan bejekas terus Iya kan. benar. Lebih boros kalau kayak gitu. Benar. Ya. Benar. Terus yang keempatnya hindari akselerasi berlebih dan pengereman yang enggak perlu. Nah, itu kan bisa mempengaruhi irit bahan bakarnya kan ya. Pengaruh. Ya, mempengaruhi Oke. juga. Kalau misalkan banyak gas, banyak ngerem, ya bahan bakar lebih boros juga. Oke, pantesan kadang suka ya gitu kan dikasih tahu kalau mengendara itu apa ya sih ya itu kecepatannya tuh yang stabil, jangan kebanyakan ngegas, jangan kebanyakan ngerem. Katanya Iya, emang gitu, betul, ternyata betul. itu salah satu teknik eco driving Iya, berarti ya. Iya. Hmm. Yang kelimanya atur suhu AC. Suhu AC di mobil tuh harus diatur. Nah. Jadi sesuai suhu ruangan mobilnya. Jangan kan kita kalau misalkan pertama kali nyalain AC nih ya, Ya. tiba-tiba langsung di knopnya di 4 misalkan. Iya, biar bener, lebih bener, dingin, bener. cepet langsung gitu Bener. kan. Kalau bisa mah diotomatisin aja. Kan mobil-mobil sekarang teknologinya tuh lebih canggih tuh ya. Bisa ada yang mode otomatisnya. Udah otomatis Udah menyesuaikan dengan otomatis. suhu Suhu ruangan ruangan mobil. mobilnya. Nah. Benar. Yang keenam lakukan perawatan berkala. Nah, itu. Gitu sih. Jadi selama kendaraan kita dilakukan perawatan berkala, insya Allah sih si kendaraan bakal di format terbaiknya gitu. Benar. Lebih irit juga sih bisa. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin eco driving itu adalah teknik ya, dari mulai bagaimana memanaskan sampai dengan perawatan berkala. Perawatan berkala itu yang kadang suka diabaikan loh, kebanyakan ya. Dan teman-teman yang di lapangan kendala yang memang akhirnya mereka tidak bisa mempraktekkan eco driving itu seperti apa sih, Kang? Biasanya sih biasanya kan kalau yang baru punya mobil gitu kan awam gitu, gimana cara Nah, cara betul. bikinnya. Nah, ya paling yang tadi saya udah jelasin aja sih itu. Berarti memang perlu juga edukasi ya Iya. terkait bagaimana, dan itu biasanya kalau misalnya membeli produk Daihatsu sebelumnya di edukasi eco driving terlebih Ada. dahulu. Wah, Tentunya ada sih. Kan keren. dilakukan tes drive terlebih dahulu. Betul, gitu ya. sambil dikasih tahu Iya. tata cara eco driving itu Ya, seperti apa. betul. Luar biasa sekali. Kalau itu berarti eco driving itu tadi tekniknya ya. Tekniknya itu berarti tadi ada kurang lebih 6 berarti ya. Iya, Kang? enam. Ada 6 dari mulai memanaskan, jangan lebih dari 3 menit. Jadi jangan sambil makan berarti ya. Aduh, saya kesemprot kalau ini. Nah, sama ini juga Teh, teknik eco driving ini sebenarnya udah jadi wacana pemerintah Oke. dalam pembuatan SIM. Hmm. Jadi ada wacana dari pemerintah itu kalau pembuatan SIM itu harus
istilahnya harus menguasai teknik eco driving itu sendiri. Oke. Jadi mungkin yang pertama sih mungkin selain dari pemerintah kalau bikin SIM itu kayak harus tahu rambu-rambu lalu lintas dan Betul, lain. betul. Nah, sekarang ada wacana ditambahkan dengan teknik eco driving ini harus dikuasai. Gitu. Sahabat Daihatsu yang bikin SIM ya nembak, nggak menerapkan eco driving, pantasan aja boros, pantasan teriak-teriak BBM naik, karena ternyata harga BBM-nya udah naik, cara penggunaannya tidak eco driving, akhirnya nyalahin banyak pihak, padahal dianya tidak eco driving, seperti itu. Kalau Daihatsu sendiri, udah mobilnya banyak yang eco driving, seperti itu produk-produk. Tentunya kalau di Daihatsu sih sebagian besar udah menerapkan teknologi eco driving. Oke. Kita kan ada Rocky, Terios, Xenia yang terbaru, terus Sigra, Ayla itu udah menerapkan teknologi eco driving. Oke. Yang belum mungkin di Grand Max sama Luxio aja. Oke. Oke. Itu yang membedakannya seperti apa dengan sebelum-sebelumnya yang belum eco driving misalnya kayak gitu? Yang pertama sih dari teknologinya ya. Yang membedakan di mobil-mobil yang ada teknologi eco driving itu ada indikator yang lambang daun biasanya. Oke. Kalau di Daihatsu lambangnya daun. Ya. Tapi kan kalau di mobil-mobil lain ada yang berupa tulisan eco Oke, benar. berwarna benar. hijau. Eco. Warna hijau. Oke, itu berarti artinya memang sudah mobil ini sudah menerapkan sistem eco driving, berarti seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya pakai mobil Daihatsu ya yang udah eco driving itu, kalau misalnya Terry ini ngebut-ngebut di jalan, eco indikatornya nggak nyala, berarti teteh udah salah nih bawa mobilnya gitu. Berarti kalau eco indikatornya enggak nyala sudah menyalahi teknik eco driving. Kalau eco indikatornya nyala, itu berarti udah bagus. Teknik Oke. eco drivingnya artinya bahan bakarnya dia lebih bisa hemat lagi keluarnya. Bahan lebih Gitu. hemat dan kita juga bisa memberikan kontribusi baik untuk mengurangi polusi berarti. Wow. Ini kok keren banget sih, bahkan sampai hal kayak gitu juga diperhatikan ya. Dan tentunya sejauh ini awareness customer dari Daihatsu sendiri seperti apa terkait eco driving? Perhatian mereka mempraktekannya di lapangan sejauh ini apakah memang sudah akhirnya sesuai dengan harapan? Teknik yang sudah diajarkan ketika test drive dulu sudah berjalan dengan lancar? Ya sampai saat ini sih sudah. Wah, luar Iya. biasa sekali. Berarti memang udah gol nih teman-teman Daihatsu nih ngedukasi customer-customernya, sahabat-sahabat Daihatsu-nya. Pasti yang di sini juga udah langsung kepikiran. Jadi kalau mau membeli produk Daihatsu berarti siap juga dengan teknik eco driving-nya. Dan ternyata orang awam tuh kalau berpikiran teknik eco driving, wah harus kayak gimana? Ternyata simple ya. Hanya seperti itu saja. Berarti memang biasa dilakukan sehari-hari berarti ya. Hanya tekniknya lebih diperbaharui lagi dengan pemanasannya tidak terlalu lama, tidak terlalu boros untuk gas rem hal seperti itu. Dan manfaatnya nih dari eco driving seperti apa sih? Sebenarnya udah beberapa dari obrolan kita udah keluar nih manfaat-manfaatnya yang tadi ya. Yang pertama itu tentu menghemat biaya, Teh Riri. Oke. Artinya kenapa menghemat biaya? Ya karena bahan bakar yang dikeluarkan dengan teknik eco driving ini berarti kan lebih sedikit nih dibanding sama yang tidak menerapkan eco driving. Ya. Artinya dengan bahan bakar yang keluarnya sedikit, otomatis kan biaya yang kita keluarkan untuk membeli BBM juga berkurang ya Teh ya. Bahagia. Nah ini juga jadi solusi nih buat sekarang kan BBM lagi naik nih ya, lagi lumayan, Pertalite naik, Pertamax naik gitu kan. Nah Isi dengan segini kok naiknya cuma satu garis. nah, makanya coba diterapkan untuk eco drivingnya supaya bisa lebih menghemat bahan bakar dan kita bisa lebih menghemat juga untuk pengeluaran bahan bakarnya. Gitu. Untuk yang pertama Teh. Oke. Untuk yang keduanya selain menghemat bahan bakar itu bisa bikin mesin lebih awet. Ternyata ngaruh juga ke mesin. Ya, mesin lebih awet. Artinya kalau mesin lebih awet kan nggak akan ada istilah turun mesin gitu kan, tiba-tiba tuh ada tiba-tiba harus ke bengkel bolak-balik di luar jadwal servisnya, rutinnya, di luar jadwal servisnya. Lalu yang ketiga itu apa namanya, yang tadi kita bilang bisa memberikan pelestarian lingkungan itu lebih bagus lagi. Karena kan dengan eco driving kita menekan karbon dioksida yang keluar. Gitu Teh. Asal kita tahu ya, kalau untuk di kendaraan bermotor itu ternyata penyumbang emisi karbon nomor 3 Teh.
Oke. terhadap pencemaran Wow. udara. Lumayan kan? Apalagi kalau berkendara tidak dengan eco driving, Anda semakin besar loh memberikan kontribusi menyumbang polusi. Makanya kan hal kecil lah ya, hal Betul. kecil mungkin buat kita melakukan eco driving, tapi manfaat untuk lingkungannya besar Besar teh. sekali. Gitu. Dan ternyata untuk keberhasilan kita dalam berkendara secara eco driving ini tidak ditentukan jarak luar kota dalam kota, berarti itu ngaruh nggak sih Kang? Lebih ke penggunaan dalam kota sih kalau eco driving, Oke. Mbak. Teh. Gitu sih Tapi kalau bisa keluar kota juga, tapi tadi dipraktekkan stabil kayak gitu-gitu masih tetap bisa berarti ya. bisa aja, Oke, bisa aja. oke. Seperti itu tuh. Jadi memang ternyata simpel ya Kang. Tadi eco driving itu tidak sulit berarti ya. Tidak sih. Tadi saya ada tambahan untuk Hmm. manfaat yang tadi Mas Teh Rami ya. Oke, tambahan manfaatnya tambahan untuk berarti ada lagi. Manfaatnya untuk manfaat eco driving tadi kan membuat mesin lebih awet gitu Nah. ya. Itu nyambung ke teknik eco driving yang tadi saya jelasin, perawatan berkala gitu. Perawatan Nah, berkala. jadi selama perawatan berkalanya dilakukan secara rutin, otomatis si mesinnya awet. Oke. Jadi memang berkesinambungan berarti ya. Teknik eco driving ini didukung juga dengan perawatan berkala, didukung juga dengan kendaraan yang supportnya, berarti dengan Daihatsu ini pasti akan menciptakan keberhasilan menyelamatkan bumi. Jadi Anda punya kendaraan itu tidak baper merusak lingkungan, seperti itu. Ini seru sekali karena memang ternyata kita bisa save our earth dengan hal yang sederhana dan simple. Eco driving itu seperti tadi dijelaskan oleh Kang Faisal. Yang pertama adalah tidak memanaskan kendaraan lebih dari 3 menit. Masak mie instan aja 3 menit cukup ya, biar pas ya. Yang kedua adalah Lakukan ini perpindahan di RPM 2000 sampai 3000. perpindahan gigi di RPM 2000 sampai 3000. Simpelnya berarti perpindahan giginya itu Yang terlalu lama gitu pas ketika di 2000 RPM baru. Nah, kayak gitu ya. Kalau yang tahu-tahu udah biasa berkendara tahu lah 2000 RPM itu apa. Terus kalau saya biasa ini duduk santai cantik jadi ya udah ikut aja, tapi kita sebagai penumpang juga harus bisa ngingetin berarti ya sama drivernya. Yang ketiga buat diingetin lagi nih sahabat Daihatsu, karena emang harus diulang-ulang kadang kalau ngomongin Yang kayak ketiga gini. itu menjaga kecepatan agar tetap konstan. Nah, kecepatannya jadi tidak kebut-kebutan berarti ya Kang ya. Yang keempat, Apa ya tadi itu lupa aduh. aduh kayaknya grogi deh ini Jadi, kayaknya hindari akselerasi berlebih dan Nah. pengereman mendadak gitu. pengereman mendadak, betul. Selain itu membahayakan juga ya ngerem Hmm. mendadak itu ya, ternyata tidak bagus juga untuk dalam berkendara. Yang terakhir, Yang kelima. oh 5 Kelima masih ya ada. atur suhu AC. Oh iya Ya, benar. atur suhu AC. Karena itulah permasalahan. Kebanyakan para pengguna kendaraan Dingin pengen gitu cepat ya. dingin, dan ternyata itu tidak bagus untuk ya Anda tidak menerapkan eco driving berarti. Yang terakhir adalah perawatan berkala. Nah itu. Jadi untuk sahabat Daihatsu ternyata untuk bisa kita melakukan eco driving itu simpel, tidak rumit, tidak susah, dan ketika itu menjadi sebuah kebiasaan, kita secara tidak langsung menjaga kendaraan kita untuk lebih awet. Kita juga bisa lebih menghemat BBM. Yang paling luar biasa adalah kita berkontribusi untuk menyelamatkan lingkungan dan mengurangi polusi. Nanti kita akan tahu seperti apa, ada produk-produk dan juga dari Daihatsu promo-promo seperti apa. Setelah ini kita akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol bersama teman-teman Daihatsu. All New Xenia, the next level.
Tadi kita sudah ngobrol terkait tentang eco driving yang ternyata ini bisa dipraktekkan oleh siapapun para pemilik kendaraan untuk juga bisa berkontribusi baik untuk menyelamatkan dunia dengan polusinya dikurangi, kemudian juga hemat bahan bakar dan tentunya bisa memperpanjang usia kendaraan karena memang ini ternyata sangat baik sekali dan sesimpel itu loh melakukan eco driving dan banyak sekali kendaraan-kendaraan dari Daihatsu yang sudah support untuk sistem eco driving. Ngomongin kendaraannya, produk-produknya. Sekarang kita masuk ke promonya. Ini pasti paling ditunggu-tunggu nih sama sahabat Daihatsu. Promo-promo yang luar biasa. Karena sekarang sudah masuk akhir tahun. Kebanyakan orang tuh mikir kayak gitu. Akhir tahun ya pasti bakal banyak promo. Nanti mau beli mobilnya akhir tahun aja. Tapi kalau sekarang kan belum akhir tahun. Apa bisa mulai dapetin promonya dari sekarang? Nah ini teh, kalau di sebagian masyarakat ini kan rata-rata mereka mikirnya akhir tahun promonya ya Desember. Nah itu Gitu benar, kan. benar-benar. Tapi justru kalau Desember itu kita rata-rata dari beberapa tahun ke belakang justru Desember itu kita udah pada habis stok barangnya teh. Tuh. Jangan sampai kehabisan stok barang Ya. berarti. Jadi kalau misalnya buat calon customernya Daihatsu, fenomena untuk promo akhir tahunnya justru dimulai dari bulan September, Oktober, Oke. November. Jadi September, Desember, Oktober, November. jadi Desember itu kita tinggal pengiriman aja. Dan kalau Desember misalnya boleh nggak, bisa nggak belinya Betul. Desember? Bisa. Bisa Cuma banget. kalau misalnya nanti di Desember ya jangan salahin kita kalau misalnya stok barangnya udah mulai nggak ada nih teh. Ya, Pengennya benar. misalnya Rocky pengen warna kuning, kita sisanya ada warna hitam, jadi nggak bisa pilih warna Nah gitu itu ya teh. benar-benar. Istilahnya mah jual yang ada ya, Ya, kalau misalnya di benar-benar. Desember. Tapi kalau misalnya di September, Oktober, November ini merupakan akhir tahunnya udah mulai, promo akhir tahunnya udah mulai. Promo akhir tahunnya Gitu. sudah mulai. Kita langsung saja pengen tahu ada promo apa saja itu? Oke, hari ini teh, hari ini kan kita lagi ada promo virtual wilayah Jawa Barat. Oke. Hari ini aja. Kemarin terakhir pendaftaran ya, untuk pendaftaran terakhirnya di kemarin, kita hari ini dapat benefit beberapa diskon tambahan teh. Diskon. Nah, Seperti buat apa? para emak-emak nih Senang. berburu Bun. diskon. Bapak lagi diskon Bapak. Nah, untuk diskonnya itu sendiri ada beberapa tambahan di Oke. masing-masing tipenya beda-beda nih teh. Seperti apa? Yang besar itu kita diskon tambahan di Stereo sama di Xenia. Stereo Xenia itu dapat diskon tambahan hari ini di virtual wilayah Jawa Barat itu sebesar 4 juta dari diskon regulernya teh. Wow, 4 juta diskonnya. Iya. Ih, Tambahannya itu teh. atuh. Bukan main itu mah. Gitu. Dapat tambahan diskon 4 juta untuk Stereo Xenia. Di yang lainnya kita ada Grand Max Pickup, Rocky itu ada tambahan diskon 2 juta dari diskon regulernya. Oke. Wow. Yang lain-lainnya itu ada Sigra, ada Luxio, ada Sirion, itu ada tambahan diskon 1 juta rupiah. Ih, Gitu. tambahan diskon berarti sudah ada diskon. Sudah ada diskon, ditambah ditambahin lagi. lagi. Balik modal. Nggak cukup di situ teh, ada lagi. Ada lagi. Ih, baik banget sih. Apa lagi. lagi? Ini khusus untuk pembelian kredit teh. Oke. Khusus pembelian kredit kita ada diskon admin teh. Diskon admin sebesar 1 juta rupiah. Wow, lumayan banget. Itu untuk all type-nya Daihatsu. Semua tipe? Ya, semua tipe. Ada, silakan mau tipe apa? Kalau Anda belinya dengan kredit, dapetin diskon administrasi. Ih, Hari ini cocok. ya. Spesial mulai hari ini. Iya. Jadi kalau udah ada uangnya ngapain di nanti-nanti? Langsung aja cus. Karena kalau di nanti-nanti promonya bisa jadi nggak berlaku. Sayang banget. Gitu. Sama ada lagi teteh mau lagi enggak? Ih, ada lagi ternyata. Ini banyak banget sih promonya. Ini Ya. luar biasa banget sih. Ada lagi kita untuk pembelian Daihatsu Xenia, Terios dan Rocky khusus untuk leasingnya sesama Astra ya teh ya. Kita ada leasing ACC sama ada leasing TAF atau DFS itu dapat tambahan subsidi 5 juta teh. Ampun. Hey, subsidinya 5 juta. Ya ampun. Tambahannya lagi. Kalau di total nih ya teh. Jadi kalau Teri ini ditotalin, sekarang abis ini langsung deh booking Xenia ke saya. Iya. Dapat diskon berapa nih teh tambahannya? totalnya jadinya Totalnya berapa? dapat 10 juta teh. 10 juta. Iya. Ih, kalau udah urusan sama mobil, dapat diskon kecil aja udah seneng. Apalagi diskonnya sampai 10 juta Bapak Ibu. Jadi nunggu apa lagi? Spesial hari ini Betul. berarti ya. Spesial hari ini khusus di event virtual event wilayah Jawa Barat.
Iya. Jadi itu, dan tadi bisa dapetin banyak sekali promo-promo diskon yang luar biasa. Diskon aja, diskon aja. Ada lagi gak sih? Ada lagi. Masih ada. Itu kan promo-promo untuk pembelian mobil nih Teh. Iya, betul. Nah sekarang Promo pembelian after mobil. salesnya nih, Nah. setelah beli mobil kita kan harus servis Teh. Betul. Betul nggak? Nah, kadang kalau udah ngomongin surprise, aduh. Kadang suka gitu kan. Ya, nah Aduh. Tapi kalau nggak di surprise gimana gitu kan? Ada promonya. ada promonya. Nah ini bagiannya Pak Faisal nih. Aduh, Pak Faisal. Promo-promo Ada promo servisnya. apa servisnya? Kalau ngomongin servis dikasih ke diskon dikit aja juga sudah seneng, atau dikasih bonus apa udah seneng. Ini sekarang lagi ada apa? Kalau untuk di bengkel ya Teh, Hmm. lagi ada diskon September ceria. September September ceria. ceria, Hey, September harus ceria. Kayak gimana? Itu untuk selama 1 September aja, dari tanggal 1 sampai 30 September. Masih Mm-mm. bisa berarti. Ya, Masih bisa banget. untuk all kendaraan Daihatsu tentunya. Mm-mm. All kendaraan Daihatsu. Di sini ada apa itu? Ada diskon 50% jasa perawatan berkala. 50%. Teh. Setengahnya dari jasa perawatan Setengahnya? berkala. Betul. Ya ampun. Nah, Kok ada baik banget lagi- sih? Ada lagi 15% diskon perawatan AC. Ada Nah, lagi. ada. Ya Masih banyak Teh. Tadi tuh AC kan berhubungan sama Banget, eco driving. eco-driving Teh. kan. Tadi, iya. Benar, kalau AC-nya ternyata tidak dirawat juga, kan nanti eco driving-nya nggak berhasil. Betul. Ada diskonnya. Ada lagi, Oke. terus diskon 15% diskon spring balancing. Ampun Spring deh. balancing juga ada. Ih, seneng kalau dapat diskonnya kayak gitu. Ya. Hey, pasti seneng loh. Iya. Jadi kalau ditotali saya mau semuanya dapat diskon, bisa nggak sih? Bisa. Uh. Kita bisa lebih menghemat 500.000 dari semua total jumlah servisnya. Serius? Iya. Serius? 500.000. Ngehemat 50.000 aja suka seneng ya. Ini Kalau udah 500.000. urusan sama yang namanya perawatan, ini sampai 500.000. 500.000. Berlaku sepanjang Sepanjang September. September aja ya. Oh, silahkan. September Silahkan. ceria namanya Teh. Iya, jadi jangan burung kalau September ya, harus ceria. Ada lagi nggak? Ada lagi ini untuk yang punya kendaraan Daihatsu yang nggak bisa datang ke bengkel. Iya benar-benar. Kita ada Benar. fasilitas namanya Daihatsu Mobile Service. Serius? Ya, Oke. jadi kita bisa datang ke rumah-rumah. Jadi kalau misalkan ada customer Daihatsu yang nggak bisa datang ke bengkel, sibuk karena apa gitu, mungkin ada anak-anak di rumah bagi mama gitu kan ya. Benar, benar, Ya, benar. kita bisa ada fasilitas Daihatsu Mobile Service. Itu bisa booking, mungkin ada nanti nomor teleponnya nanti Ya, betul, di betul. share, Bisa dihubungi bisa dihubungi, bisa datang ke rumah, nanti diatur aja jadwalnya. di servisnya di Ya. rumah. Ya betul, di servis di rumah Apalagi dengan sekarang musim peralatan yang hujan kan Teh. serius. nah, Iya. gitu, ya betul. Dan kadang memang kalau ngomongin soal servis itu salah satunya adalah males ke bengkelnya. Nah, gitu ya. Kalau Belum ibu-ibu ngantrinya apalagi gitu ya. belum ngantrinya Iya. gitu kan, ibu-ibu komodei Mm-mm. gitu kan. Dan sekarang ternyata ada layanan itu. Ya, betul. Ih, Jadi nggak perlu repot-repot ngantri gitu, Betul. dan tentunya tanpa biaya tambahan apapun. tanpa biaya Tanpa tambahan. biaya tambahan Nggak apapun. dikasih transport, akomodasi gitu. Enggak, itu Ah, serius, cuman, sama ya, kayak kalau kita ke bengkel. sama aja kalau kita ke bengkel gitu. Ya, Ih, betul. kayak mending itu deh. Naluri ibu-ibu Nah, iya. keluar ya, irit berarti ya kan di rumah minimal. Kadang kalau misalnya kita datang ke bengkel kan, kita kalau di rumah tuh kita bisa lihat lebih santai juga, berarti kan lebih Betul, lebih homey kan. iya. Itu pelayanannya luar biasa sekali loh. Ada lagi nggak? Selalu minta lagi. Keluarin lagi Pak Faisal. Naluri. Apa lagi? Apa lagi ya? mewakili Paling sahabat mungkin itu aja Daihatsu sih. saya. Teh, sementara sih itu aja sih. Oke. Tenang. Juga udah banyak Teh. Banyak banget. Udah gede, itu sampai 10 juta tadi untuk promonya. Itu diskonnya udah sampai 500.000. Terus kalau mau servisnya di rumah nggak ada biaya tambahan, udah kurang apa lagi sih. Tentunya Jadi dengan mekanik yang profesional. ya pasti no aba-aba mekaniknya. Jadi udah jelas servisnya itu tepat kayak gitu. Jadi nunggu apa lagi, silahkan langsung saja berarti ya untuk membeli produk Daihatsu, karena promonya sangat luar biasa. Yang mau melakukan perawatan juga, promonya juga sepanjang September ini bisa dinikmati sama seluruh sahabat Daihatsu. Terakhir, apa yang pengen disampaikan kepada sahabat Daihatsu? Oke, paling terakhir terkait dengan tema kita ya Teh Ya. yang eco driving ini, intinya kita bisa melakukan hal kecil untuk dampak yang luar biasa Betul. gitu kan, dari mulai kita belajar menerapkan eco driving terhadap
kendaraan kita dan cara kita dalam mengemudi gitu ya. Untuk yang kedua sih paling yaudah ayo saatnya beli Daihatsu sekarang. Karena promonya Iya. hanya hari ini saja. Betul. Hanya hari ini saja. Yang tadi kita udah utarakan juga ya Teh ya, dari mulai promo pembelian mobil sampai setelah beli mobil kita harus servis jadi pun ada promo gitu kan. Jadi kita selalu menampilkan atau memberikan yang terbaik untuk customer Daihatsu tentunya Teh. Bapak Isan terakhir apa yang pengen disampaikan? Ya, terkait dengan tema yang kita bahas ya, sepanjang ini ya eco driving juga ya. Namanya mobil Daihatsu udah hampir semuanya memakai eco driving. Jadi tunggu apa lagi, beli kendaraan Daihatsu. Luar biasa Beli sekarang sekali. juga. Terima kasih untuk Mbak Rami, Mas Faisal yang tentunya Iya, teman-teman sama-sama, dari Sama-sama, Teh. Daihatsu yang sudah sangat memberikan edukasi. Ini benar-benar wawasan banget juga buat saya karena ternyata awalnya berpikirnya eco driving itu adalah sesuatu yang rumit, sulit untuk dilakukan atau khusus atau private atau apa, ternyata ini bisa dilakukan oleh siapapun. Tata cara tekniknya tadi kita sudah obrolkan, bagaimana sesimpel itu untuk juga bisa memberikan kontribusi yang baik selain hemat BBM, bisa panjang juga umur dari kendaraannya karena perawatannya juga jadi lebih berkala dan juga lebih konsisten dan juga bisa memberikan kontribusi untuk bisa mengurangi polusi udara. Terima kasih untuk sahabat Daihatsu yang sudah bareng sama kita, dan tentunya jangan juga ditunda untuk bisa dapatin promo-promo yang luar biasa untuk pembelian kendaraannya dan juga untuk promo perawatannya. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu lagi. Bye. Bye. All New Xenia, the next level. Nah, itu dia pemirsa, suguhan informasi yang sangat luar biasa dibahas dan juga dikupas tuntas oleh para ahlinya juga ya, pemirsa di rumah. Baik, terima kasih sudah menyaksikan dan tetap saksikan terus informasi-informasi menarik lainnya hanya di Radar TV. Saya Anggita bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.